Rasulullah mengetahui siapa umatnya yang bersolawat. Rasulullah mengetahui orang tua kita yang diikutkan dengan kita, yang kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika panjenengan dari awal sudah memenuhi majlis ini dengan solawat-solawat, semua dihaturkan dan Rasulullah mengetahui siapa di antara kita yang paling banyak solawatnya kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, nama Rasulullah ini, Sayyiduna Muhammad ini, tidak pernah sama dengan nama-nama yang lain. Pak, kalau Anda punya seorang kekasih sehari disebut namanya 100 kali, sudah bosan, Pak. Kalau Anda punya tokoh yang menjadi tokoh besar 500 kali sehari disebut, sudah mual, sudah tidak kuat mendengarnya. Tetapi ada satu nama yang di dalam sholat tahiyat selalu kita sebut nama itu, yang dalam setiap azan kita mendengar nama Nabi itu, yang di setiap rumah-rumah kita nama itu selalu ada. Tetapi tidak pernah sedikit pun terbersih kebosanan untuk menyebut nama tersebut. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sebab Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan namamu wahai Muhammad. Hampir semua ahli tafsir, kalau panjenengan membuka tafsir Al-Quran, para mufassirin mengutip diantaranya dari sahabat Ibnu Abbas, aila udhkar illa wa tudhkar ma'i, tidaklah disebut nama Allah kecuali setelah nama Allah itu ada nama hambanya yang paling mulia. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kehidupan para nabi di alam barzakh dan bagaimana para nabi oleh Allah diberi kehidupan yang jauh berkualitas daripada kehidupan kita di alam dunia, tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu diragukan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang selain para nabi masih tetap ada kehidupannya, yakni para syuhada. Syuhada itu jangan pernah diragukan karena oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran 2 kali. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan pernah kau katakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Jangan. Mereka itu hidup, tetapi kita tidak tahu. Surat Al-Baqarah. Di surat yang lain yang terdapat dalam surat Ali Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan pernah mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati. Jangan. Mereka itu hidup, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Dan sekali lagi, para ulama kita, kalau Anda datang misalnya ke Pontianak, di sana ada pemimpin yang telah membentuk kota Kalimantan ini, kota Pontianak, yaitu Sultan Abdurrahman. Jangan pernah kira mereka para habaib, para guru-guru kita itu di alam kubur telah wafat. Tidak, mereka itu hidup. Juga demikian para kiai, para ulama kita. Jangan dikira di alam kuburnya mereka itu meninggal, tetapi mereka di alam kuburnya memiliki kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau itu para nabi, jelas. Kalau itu syuhada dan para ulama, maklum. Lalu bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan kerabat-kerabat kita yang telah wafat terlebih dahulu? Bagaimana dengan mereka yang di alam kubur? Apakah mereka selain nabi, selain ulama juga ada kehidupan? Ada, Pak. Teman-teman yang hafizul Quran, teman-teman yang menjadi hafazatul Quran, hamalatul Quran, bisa dicari di dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman dalam ayat,
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad kepada umatmu, i'malu, beramallah kalian semua, lakukanlah amal-amal baik, lakukanlah amal-amal ibadah. Fasayarallahu 'amalakum. Allah Maha mengetahui perbuatan kita. Allah Maha mengetahui dengan catatan yang ditulis oleh malaikat. Allah dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan segala-galanya, Allah tahu. Wa rasuluhu, Nabi juga diberitahu. Wal mu'minun, dan orang-orang yang meninggal ataupun yang hidup, orang-orang mukmin, mereka juga diberitahu. Kalau Anda buka ayat ini di dalam tafsir dari seorang ahli tafsir bernama Imam Ibnu Katsir, beliau menyebut di dalam tafsirannya, ayat ini wal mu'minun, Allah tidak membatasi kepada orang yang hidup saja, tetapi orang yang wafat pun oleh Allah diberitahu. Lalu kemudian Imam Ibnu Katsir menampilkan satu hadis. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, terdapat dalam kitab Musnad Abu Dawud, At-Tayalisi, dan beberapa hadis yang lain. Bagaimana hadisnya? Hadis ini berbunyi begini: Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Kalian orang-orang yang masih hidup ini, termasuk saya, apa yang sudah kita kerjakan oleh Allah diberitahu kepada mereka, kepada keluarga kita yang meninggal, kepada kawan-kawan dekat kita yang sudah wafat di alam kubur, diberitahu, Pak. Misalnya kalau ada di antara kita, misalnya di kampung ada sebuah masjid. Masjid itu dibangun oleh para pendahulu kita yang membuka pertama kali di kampung. Dulu belum ada pengajian, hanya sekedar ada sholat berjamaah. Lalu hari ini dilanjutkan dengan pendidikan diniyahnya, dilanjutkan dengan majlis-majlis salawat, majlis taklim. Dilaporkan, Pak, malaikat itu datang ke makamnya. Wahai syekh, wahai pendiri kampung, kalau dulu engkau telah mendirikan hari ini, masyarakatmu, wargamu, anak cucumu sekarang telah memakmurkan masjid itu dengan agama Allah. Apa yang terjadi, Pak? Mereka di alam kubur itu bahagia. Istabsharu bi, farihu bi, dalam riwayat yang mereka itu senang. Bahkan yang terdapat dalam riwayat Imam Ibnul Mubarak, mereka yang di alam kubur itu berdoa, Allahumma hadhihi ni'matuka ala abdik fa'atimmaha. Ya Allah, kalau dulu kami baru bisa bangun, lalu hari ini orang-orang telah memakmurkan, ini adalah nikmat yang kau berikan kepada mereka, maka sempurnakan itu ya Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku di surga kelak, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Telah aku ciptakan nanti di surga sebuah tempat bagi hamba-hamba yang soleh, yang tidak pernah terlintas di dalam pikirnya, yang tidak pernah terlihat di matanya, yang tidak pernah terdengar di telinganya. Jauh lebih indah. Memang secara zahir Allah menyebutkan itu, tetapi nanti jauh lebih apa yang kita bayangkan hari ini. Jadi mereka di alam kubur itu, Pak, asalkan mereka itu di alam kubur selamat, oleh Allah diberitahu, lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah. Lalu andaikan yang dilaporkan itu adalah amal yang tidak baik, wa in kana ghaira dzalik, kalau ternyata orang-orang yang setelahnya itu melakukan amal-amal yang tidak baik, malaikat berkata, menyampaikan kepada mereka, Pak, Syekh, Mbah, ini sekarang di kampungmu, yang dulu santri sekarang menjadi tidak baik. Lalu mereka di alam kubur berdoa, Allahumma la tunidhum hatta tahdiyahum kama hadaita. Ya Allah,
Jangan Engkau matikan warga kami itu ya Allah sebelum Engkau memberi hidayah sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada kami. Kalau di sini dulu pernah didatangi ulama, lalu tadi seperti diceritakan ada sebuah peristiwa yang kemudian berubah dari tatanan masyarakat, lalu kemudian hari ini ada sekian banyak pesantren, saya yakini itu ada sebuah doa yang itu keluar dari alam barzakh. Misalnya adalah dari kakek beliau atau guru-guru yang lain yang dulu pernah ada di kota ini. Ada sekian banyak hadis saat kita ziarah kubur kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Berarti di alam kubur ada kehidupan, Pak. Kalau Bapak tidak percaya silahkan masuk duluan ke alam kubur. Kalau tidak ada kehidupan balik lagi ke sini, Pak. Kira-kira ada yang berani nggak masuk duluan ke sana? Biasanya kalau ada orang pergi hijrah, ada orang pergi merantau, tidak kerasan balik dia. Dan alhamdulillah semua orang yang merantau ke alam kubur betah semua di alam kuburnya. Kenapa, Pak? Tidak ada yang balik, berarti dia betah di sana. Betah di alam kubur. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab beliau Al-Isti'ab dan Al-Istidhkar, dan dikutip oleh Imam kita Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Ghazali mengutip hadis ini begini: ma min rajulin yamurru bi qabri akhi kana ya'rifuhu fid dunya. Tidak ada seorang pun yang berjalan melewati makam lalu Anda kenal siapa yang ada di makam itu ketika di dunia. Oh, ini ayah saya, ini kakek saya, ini tetangga saya, ini teman saya dulu ketika merantau di pondok, ini teman kerja saya, ini tetangga saya yang dulu pernah berhutang kepada saya, tetapi karena meninggal dia tidak bayar misalnya. Wa yusallimu alaihi, kemudian ucapkan salam kepada dia. Illa arafah, kecuali yang dikubur itu tahu, oh ini cucu saya, ini teman saya seperjuangan dulu, oh ini ustadz yang mengajar saya, dia tahu. Dan dia menjawab salam kita, waalaikumsalam. Untung kita tidak mendengar itu dari alam sini. Andaikan saat kita datang ziarah kubur kita ucapkan salam ahlad diyar, lalu mereka bareng-bareng menjawab waalaikumsalam, insya Allah kami tak balik lagi ke sini. Kenapa? Cukup Fatihah dari rumah. Untungnya kita tidak mendengar, tapi mereka dari alam sana mereka mendengar, mereka menjawab salam kita. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut anasu ma yakunul mayyit fi qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Mayit di alam kubur itu paling senang saat dia diziarahi oleh orang yang paling dia cintai ketika di dunia. Hadis ini dikutip oleh Imam Asyuti dalam kitab beliau Syarhi Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur. Kalau Anda dulu pernah sayang dengan orang tua di dunia, orang tua itu begitu bahagia ketika berdekatan dengan Anda. Lalu orang tua kita meninggal dunia, ziarahi makamnya, Pak. Duduk di dekatnya, Pak. Kenapa? Kebahagiaan mereka di alam kubur saat kita menziarahi dengan dekatnya sama ketika dia bahagia berkumpul dengan kita di dunia. Saya ini punya abah yang meninggal tahun 2000 silam. Abah itu paling sayangnya kepada saya, Pak. Kemana-mana dulu saya dibawa oleh abah. Makanya setiap saya pulang saya ziarah ke makam abah saya. Kenapa? Karena saya yakin dengan hadis ini, mereka di alam kubur sama bahagianya saat kita berziarah dan berkumpul di dunia. Jadi sekali lagi, saat Anda ziarah kubur, mereka di alam kubur itu mengetahui, Pak. Kalau ada di malam Jumat ahli kubur datang ke rumah, lalu kemudian dia mencari dari anak keturunannya untuk dibacakan Al-Quran, lah kok ternyata anak turunannya tidak ada yang mengaji, tidak ada yang mengirim Quran, mengirim pahala,
dia kemudian saling menangis ketika kembali ke alam kuburnya. Apakah betul keyakinan ini? Ada dua pendapat, Pak. Imam Ar-Ramli di dalam kitab Fatawa Ar-Ramli, ketika beliau ditanya tentang masalah ini, apakah betul Syekh bahwa di malam Jumat ada arwah yang bisa pulang ke rumah? Beliau Imam Ar-Ramli menjawab, "Na'am, iya." Berdasarkan riwayat yang beliau terima, ruh itu bisa pulang di malam Jumat untuk datang ke rumahnya. Cuma di dalam fatwa ini tidak sedramatis seperti yang ada di dalam syair itu tadi. Tapi Pak, ini khusus di alam ruh. Lah kalau panjenengan di malam Jumat jam 12 malam setelah tahlilan, lalu tiba-tiba di dapur ada piring pecah kelontang, kakek datang. Oh bukan itu, nenek datang. Masa neneknya mau cari makan? Bukan, itu kucing mencari ikan, ya, sisa-sisa tahlilan itu. Jadi sekali lagi ada pendapat yang mengatakan itu. Makanya alhamdulillah kita semua oleh Allah hampir di setiap malam Jumat kemudian membaca Yasin di malam Jumat. Mana dalilnya? Sekarang kan orang sering bertanya dalil, Pak. Silahkan buka satu kitab bernama Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah karya Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Di situ beliau menjelaskan hadis-hadis yang dianjurkan di malam Jumat dan di hari Jumat. Pada hadis yang ke-61 ada hadis yang dianjurkan untuk dibaca di malam Jumat, yakni surat Yasin. Man qara'a lailatal Jum'ah hamim ad-dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lah. Barang siapa di malam Jumat dia membaca Yasin dan hamim ad-dukhan, maka Allah memberi ampunan baginya. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Sekali lagi, ini adalah dalil berkaitan dengan amaliyah kita, bahwa di antara kita dengan mereka di alam kubur tetap ada hubungan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.